Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk pembacaan kali ini sesuai nanti dengan kartu yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Aku melihat ternyata di sini sudah ada kejelasan dan kebenaran yang sudah kalian tahu ya. Apapun yang selama ini masih ditutup-tutupi, atau apapun yang selama ini ditutup-tutupi atau menjadi kekhawatiranmu, menjadi kecurigaanmu, aku lihat semuanya sudah terbongkar, semuanya sudah terjelaskan ya, dan semesta pun melindungi kalian ya. Dan sekarang aku lihat kayak kalian itu sudah bertekad untuk memulai awalan baru dalam kehidupan kalian. Kalian ingin membebaskan diri dari hubungan yang toksik, orang-orang yang toksik ya, dan kemudian terlahir kembali. Kalian bertransformasi ya, karena kalau aku lihat kemarin itu ada akhir yang memang benar-benar tragis ya. Entah mungkin ini kalau tentang percintaan, mungkin kalian dibohongi oleh pasangan kalian, ternyata pasangan kalian selingkuh kah, menguras harta kalian kah, atau kalau dari karir pekerjaan ya mungkin kalian ditipu kah dalam berinvestasi atau apapun itu. Intinya kemarin sudah jelas tentang sesuatu hal ya, dan sekarang kalian sudah tegas, yakin, bertekad bahwa kalian ingin memiliki awalan baru dalam hidup kalian ya. Dan aku lihat di sini memang semesta telah melindungi kalian. Oke, kita lihat lebih jelasnya ceritanya sebenarnya tentang apa. Judgment reverse, Seven of Wands, Seven of Swords, Ace of Swords, Seven of Pentacles, and Seven of Cups. Wow, 777. Ya, di sini banyak sevennya ya, 7. Aku melihat saat ini kalian kayak menunda untuk memilih suatu hubungan ya, karena saat ini kayak kalian itu meragukan diri. Apalagi di sini untuk memutuskan suatu hubungan, harus lanjut atau berhenti dengan hubungan yang kalian jalani, atau bisa jadi kalian ragu untuk memilih apakah si A atau si B, atau justru malah bingung, kayak masih ragu untuk apakah aku harus menerima cinta lagi atau membuka hati untuk orang lain atau tidak. Nah, seperti itu ya. Aku lihat di sini masih ada keraguan karena nampaknya kalian ini bisa dibilang trauma nggak sih ini disebutnya ya, karena ketika kamu pernah menjalin hubungan dengan seseorang, ternyata pasangan kamu yang kemarin itu atau orang yang sempat dekat atau menjalin hubungan dengan kamu itu kayak gampang terhasut ternyata ya. Orang yang gampang terhasut oleh orang-orang luar atau pihak ketiga kayak gitu. Bahkan menuduh kamu dengan fitnah-fitnah jahat, tuduhan-tuduhan palsu ya, menjelek-jelekan kamu, yang memang notabene-nya ingin merusak hubungan kalian gitu ya, orang luar atau pihak ketiga itu. Sedangkan di sini dianya mungkin ya langsung terhasut, tidak mencari bukti seperti itu. Sehingga aku melihat dari awal kalian menjalani hubungan dengan orang tersebut ya,
kalian selalu mengalami masa-masa sulit dalam menjalani hubungan ini gitu ya. Terus itu juga mungkin kalian gak terlalu dekat dengan si pasangan, mungkin komunikasi jarang, atau bahkan untuk meluangkan waktu aja sulit gitu. Sehingga aku lihat di sini dari awal itu kayak gak terlalu dekat antara kamu dengan dia. Seperti ada yang membatasi atau kayak menjarakkan kalian kayak gitu ya. Sehingga saat ini aku lihat kayak kalian mempertimbangkan kembali pelajaran yang telah terjadi dari masa lalu kalian. Nah, itu yang membuat kalian saat ini tuh ragu, apakah aku harus memilih A atau si B, atau aku harus memilih orang lama atau orang baru, apakah aku harus membuka hatiku lagi untuk cinta atau tidak. Nah, seperti itu ya. Intinya kayak kalian masih ragu untuk melangkah, untuk mengambil suatu keputusan yang pasti gitu. Karena kalau aku lihat juga di sini ternyata Seven of Wands ya, kalian membatasi hubungan kalian. Misalkan kalau misalkan ini memang dari, karena ini kelihatannya sih energi orang lama ya, energi orang lama. Kemungkinan apakah orang lama ini akan datang lagi atau membujuk kamu lagi? Karena di sini kalau aku lihat energi orang lama nih, ketika kamu kemarin menjalani hubungan dengan orang lamamu ini, orang yang memberikan rasa trauma ke kamu ini tuh, selama kemarin menjalani hubungan dengan kamu, dia tuh kayak selalu memberikan batasan. Jadi hubungan kamu dengan dia itu nggak pernah langgeng gitu loh, karena dia selalu memberikan batasan terhadap kamu, dan kayak memperjelas batas wilayah. Ya, kamu boleh mendekati dia hanya sebatas ini, kamu nggak boleh melewati batas ini, batas itu, gitu. Ya, jadi karena terlalu banyaknya batasan dari dia, kamu jadi nggak terlalu deket gitu loh, nggak terlalu mengenal dia gitu. Apalagi karena memang, ya aku lihat di sini kalau Seven of Wands itu memang ada pihak lain. Ya, pihak lain yang sebenarnya tidak nyaman dengan situasi kalian, adanya situasi kalian atau hubungan kalian berdua gitu ya. Pihak lain ini nggak nyaman dengan hubungan kalian berdua. Memang ada pihak eksternal yang mencoba untuk menciptakan perselisihan atau kesalahpahaman di antara kalian. Bisa jadi ini dari emang anggota keluarga ya, atau bisa jadi orang yang memang suka sama dia juga gitu. Jadi ada pihak gimana ya aku. Jadi dia ini ternyata disukai oleh orang lain. Nah, mungkin orang lain ini tuh suka menghasut dia, atau mungkin ya memang dari circle dia lah, dekatlah dengan dia, dekatlah dengan keluarganya. Ya orang yang dia kenal, entah memang dari pertemanan dia. Nah, sehingga si orang yang tertarik sama dia ini, pihak ketiga di antara kamu dengan dia itu menghasut dia. Akhirnya ya udah terjadi kesalahpahaman, ya perselisihan, terus ditambah lagi mungkin keluarga, anggota keluarga dia atau anggota keluargamu mungkin nggak setuju dengan hubungan ini, atau bisa jadi memang pihak ketiga si orang yang tertarik dengan pasanganmu ini juga itu menghasut keluarga dia, sehingga keluarganya pun ikut gitu ya, memanas-manasi hubungan kamu dengan dia kayak gitu ya. Jadi memang kalau aku lihat kuat banget energi pihak ketiga ini yang membuat dia akhirnya kayak membatasi diri dengan kamu. Jadi kalian itu nggak terlalu dekat gitu. Nah, kemudian Seven of Swords reverse ya. Kalau aku lihat di sini memang dianya juga pernah selingkuhin kamu, pernah berbohong sama kamu, nggak jujur ya. Terus itu juga ya merusak hubungan kalian lah, entah apa banyak hal yang dia lakukan terhadap kamu dan semuanya terungkap. Entah ini memang dia yang mengakui atau memang kamu yang mencari. Ya, mencari kenapa? Mungkin kamu curiga dengan dia sehingga kamu mencari-cari kenapa nih orang kok begini, kok ini begitu gitu ya. Jadi kalau aku lihat kayak bingung gitu ya. Kamu kayak bingung kenapa nih orang begini begitu, ternyata kamu mencari-cari ketahuan lah, oh ternyata dia selingkuh, ternyata dia berbohong, ternyata dia menipu kamu, ternyata dia berkhianat, ternyata dia begini begitu. Ya, semuanya akhirnya terungkap semuanya. Kemudian aku melihat di sini apa sih namanya itu, kayak mungkin dari mereka ada yang sudah
minta maaf atau akhirnya menjelaskan gitu ya. Dan aku lihat ada energi kayak dia pengen balikan sama kamu ya, dia meminta kesempatan lah, lebih tepatnya ya, meminta kesempatan lagi sama kamu untuk berbalikan. Tapi aku lihat justru malah di sini kamu memilih untuk kalau untuk berbalikan kayaknya enggak deh gitu ya, kayak enggak mau lagi berbalikan. Tapi kalau untuk memaafkan, iya, aku lihat di sini kamu memaafkan dia. Ya, jadi kamu memilih untuk memaafkan dia dan melanjutkan hidupmu sendiri. Kamu melanjutkan hidupmu aja kayak gitu, nggak mau lagi pusing-pusing mikirin yang sudah berlalu dan mikirin dia gitu. Dan aku lihat juga ternyata di sini selama kamu menjalani hubungan dengan dia, ya koneksi kalian ini kayak nggak ada kejelasan atau justru malah banyak sekali kebingungannya. Mungkin bisa jadi hubungan ini hubungan tanpa status, ya kamu kayak nggak dianggap sebagai pasangan, atau justru malah memang dia nggak memberikan status kamu itu siapa bagi dia gitu. Atau bisa jadi ya hubungannya menggantung, pasangan, kamu dianggap pasangan, pacar kah, pasangan atau siapalah sebutannya ya, tapi kayak nggak dihargai, nggak dianggap sebagai nggak diperlakukan seperti pasangan, seperti itu. Intinya di sini kayak nggak ada kejelasan atau kayak ada kebingungan di hubungan ini, jadi sebenarnya apa gitu ya. Terus itu juga banyak sekali kesalahpahaman, praduga-praduga ya di antara kalian. Terus juga ternyata aku lihat di sini kamu dengan dia memang memiliki sudut pandang yang sama sekali memang berbeda. Ya, sudut pandang kamu mungkin dalam hubungan itu pengennya tuh saling menghargai, terus itu berkomitmen kayak gitu ya, intim gitu. Sedangkan dia maunya have fun, bebas aja, nggak usah dalam suatu ikatan. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi aku melihat di sini memang sudut pandang yang masih berbeda, kemudian juga salah satu di antara kalian atau bisa jadi dari kedua belah pihak nih kalau ngomong suka pedes, nyakitin ya, suka pedes, tahu kan ngomong pedes tuh kayak mana ya, nusuk gitu banget loh. Ya itulah intinya lah ya, kalau ngomong suka pedes, kalimat-kalimatnya itu suka kasar kayak gitu. Nah itu juga yang menjadi pengaruh di hubungan ini, kenapa semuanya jadi terasa tidak nyaman, tidak enak gitu. Oke, aku melihat saat ini, nih orang yang kita bacakan nih, itu aku rasa pekerjaannya lagi banyak yang banyak yang numpuk atau banyak yang belum tuntas ya, banyak ke deadline gitu loh, banyak yang terganggu gitu ya. Intinya pekerjaan itu belum tuntas, banyak penundaan-penundaan dalam pekerjaannya ataupun dalam urusan-urusannya, entah apa itu. Terus juga kalau misalkan di sini dia memang berbisnis ya, aku lihat bisnisnya itu kayak drop gitu loh ya, kayak mungkin konsumennya berkurang atau gimana deh. Atau bisa jadi kalau dalam pekerjaan dia misalkan bekerja dengan orang gitu ya, kayak usaha atau kualitas kerja dia tuh kayak rendah gitu loh ya, kayak nggak penuh dengan semangat, ide-ide itu nggak punya kayak gitu loh ya, dia kayak nggak punya ide-ide kreatif. Terus juga ternyata nih orang kayak lagi boros-borosnya nih ya, akhir-akhir ini dia boros banget, bahkan kehidupannya stuck. Aku lihat ini, mau karirnya, mau usahanya, pekerjaannya, kehidupannya itu stuck, bener-bener stuck. Dia kayak nggak tahu harus berbuat apa gitu ya, pekerjaannya gini-gini terus, bahkan mungkin ya nggak ada perkembangannya gitu loh. Bahkan aku lihat sampai adanya kemunduran mungkin dari karirnya, keuangannya, kehidupannya, kayak nggak ada kemajuan gitu loh. Paham nggak sih? Ya kan, tau lah ya, kayak stuck gini-gini aja, bahkan sampai mengalami suatu kemunduran. Terus juga aku melihat kayak ada ketidaksabaran yang dia rasakan memang saat ini, karena yaitu kenapa kualitas diri dia itu kayak yang nggak ada kualitasnya gitu loh, kayak kurang dihargai juga kan, kurang dihargai oleh teman-temannya, bosnya, keluarga dia gitu. Karena ya itu, hidupnya sekarang stuck dari segi bidang apapun, itu stuck, bahkan sampai adanya kemunduran gitu. Jadi kalau aku lihat di sini kayak dia kurang dihargai
ya, entah kurang dihargai oleh teman-teman, keluarga, atau justru malah semuanya kayak nggak menghargai dia gitu ya, dia kayak disingkirkan, kayak disisihkan kayak gitu. Aku melihat memang untuk saat ini dia benar-benar sulit dalam menjalani hubungan, mau itu hubungan percintaan, mau itu dengan kamu atau dengan yang lainnya ya. Itu aku lihat di sini kayak sulit gitu. Karena aku lihat mau dia bersama yang lain ataupun bersama kamu, ini monoton. Nggak ada perkembangan koneksi di hubungan dia, baik itu dengan kamu ataupun dengan yang lainnya. Tergantung ya, sekarang di sini kamu melihat dia sudah bersama yang lain ataukah masih dengan kamu, itu kalian situasikan aja. Intinya di sini monoton, nggak ada perkembangan apapun dalam hubungannya. Dan memang dia butuh ruang untuk jeda dulu ya, dengan rutinitas dia bersama kamu ya, karena memang dia harus prioritaskan dulu kehidupan dia kalau aku lihat di sini. Ya makanya ini ternyata memang jarang banget ngasih kualitas waktu berkualitas dengan kamu ya, ternyata seperti itu. Nah, kalau misalkan memang prioritas dia saat ini adalah kamu, maka dia harus bisa memberikan jeda di pekerjaannya. Sayangnya kan pekerjaan dia sekarang lagi ancur-ancuran, keuangan juga masih ancur-ancuran di sini ya. Jadi kalau aku lihat aku lihat memang kalian berdua juga saat ini memang lagi kerja keras ya, cukup kerja keras saat ini. Kamu fokus dengan karirmu, keuanganmu, dia juga fokus dengan karir dan keuanganmu. Sehingga ya saat ini pun aku lihat kayak kurang waktu untuk bisa menghabiskan waktu bersama gitu ya. Bahkan ya ada indikasi memang kalian juga sudah ada yang berpisah nih ya, kalian sudah berpisah karena memang sama-sama terlalu sibuk dengan pekerjaan, dengan keuangan atau masalah pribadi masing-masing ya. Juga aku lihat di sini kalau udah ada Seven of Pentacles, ini biasanya ada rasa kesal juga ya, baik ini dari kamu ataupun dari dia, karena lambatnya koneksi kalian itu berkembang, itu kayak kok kayak nggak bisa dipercaya gitu loh. Semua usaha yang kalian lakukan di hubungan itu kayak nggak efektif, nggak memberikan pengaruh apapun terhadap perkembangan hubungan gitu. Jadi kamu mungkin kesel gitu, gue udah pontang-panting melakukan ini itu diusahakan ini itu ya, sampai melakukan apapun deh gitu ya, kok hubungan ini stuck terus, nggak ada keberhasilannya, nggak ada perkembangannya, gini-gini terus, bahkan justru malah setiap hari makin nggak jelas ya, hubungan ini menggantung, nggak ada status, nah kayak gitu. Jadi memang aku lihat karena memang ada masalah di hidup kalian masing-masing atau di salah satu di antara kalian, sehingga hubungan ini juga ikut bermasalah. Makanya memang perlu berhenti untuk sejenak ya, perlu untuk berakhir aja dulu hubungan ini. Dan yang saat ini kalian harus pentingkan adalah hidup kalian masing-masing ya. Pusatkan perhatian kalian pada pencapaian-pencapaian kalian, baik ini kamu ataupun dia. Lebih baik fokus aja dengan pencapaian-pencapaian kalian dulu ya. Kemudian sambil kalian ada di situasi berpisah, coba kalian analisa lagi, evaluasi kembali rencana-rencana yang sempat kalian buat kemarin atau sempat kalian lakukan kemarin. Coba dievaluasi ulang sepenuhnya. Apa sebenarnya yang membuat hubungan ini jadi stuck? Apa yang membuat hubungan ini membuat kalian kesal kok nggak ada perkembangannya gitu ya. Jadi kalian perlu menentukan apa arah tujuan dari hubungan ini. Arah ini mau kemana? Dan masalahnya siapa sih sebenarnya yang membuat hubungan ini kok nggak ada perkembangan itu? Kenapa? Siapa gitu ya? Apa masalahnya? Itu coba kalian pikir. Kalau misalkan kalian sudah menemukannya, ya berarti kalian di sini sudah jelas ya, sudah tahu apa masalahnya, titik masalahnya kenapa gitu. Karena kalau aku lihat sini ya lebih ke keegoisan sih ya. Terus juga masalah perekonomian ya, itulah paling ya aku lihat di sini. Karena ya dianya, aku lihat di sini justru malah dianya yang banyak sekali masalahnya, banyak sekali bertingkahnya. Nah, terus itu juga aku melihat di sini akan ada pergerakan ya, akan ada kejelasan yang dia lakukan untuk hubungan ini, karena dia akhirnya sadar gitu loh, dia kayak melihat bahwa hubungan ini kok iya ya, kayak banyak sekali yang terganggu atau mengganggu akhir-akhir ini.
sampai-sampai kamu memilih untuk berpisah dengan dia ya, karena ternyata banyak sekali dia ini menyimpan hal-hal yang tidak terselesaikan di antara kalian. Kalau ada masalah suka lari, kalau ada masalah nggak pernah jujur, kalau ada ini itu nggak pernah diceritain gitu ya. Nah kalau misalkan kalian curiga gitu nggak pernah dijelasin gitu kan, sehingga kalau ada masalah tuh dia lari gitu loh, dia menghindar. Jadi akhirnya di sini dia sadar, oh ternyata dia selama ini banyak sekali menyimpan hal-hal yang tidak terselesaikan di antara kalian berdua, sehingga hubungan ini kacau. Maka dari itu aku lihat di sini kayak dia ingin untuk menyelesaikan masalah-masalah yang membuat kalian berpisah, membuat kalian akhirnya tidak bersama lagi atau tidak sejalan lagi gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dia lagi mengevaluasi, terus itu lagi cari cara gimana caranya untuk itu namanya memperbaiki hubungan di antara kamu dengan dia, terus juga menstabilkan keadaan dia saat ini ya, kalau aku lihat di sini. Di sini. Oke, kita lihat lagi kira-kira gimana dia akan bertindak ke depannya. Apa yang akan dia lakukan ke depannya? Ya, kalau aku lihat dia ini memang orang yang gampang sekali tergoda, ya, gampang sekali tergoda, dan akan kemungkinan ke depannya juga masih seperti itu. Karena ini sudah menjadi suatu kebiasaan atau apa sih namanya ya? Ya sudah menjadi mungkin juga memang sudah mendarah daging sifat dia yang gampang tergoda itu ya. Tapi it's safe for you to love. Walaupun di sini dia tergoda, hatinya itu tetap ke kamu. Aku lihat di sini, hatinya itu sudah mantep, yakin memilih kamu. Kamulah orangnya, kamu orang yang dia sayang, kamu orang yang dia cinta, kamu orang yang dia pilih sesuai dengan hatinya. Tapi kalau sesuai dengan tindakannya, yaitu gampang tergoda gitu ya. Ya, aku lihat di sini memang hubungan kamu dengan dia ini, bahkan aku lihat di sini dia sering loh curhat sama teman-temannya. Dia harus gimana terhadap kamu. Aku lihat memang hidup dia ini lebih banyak ini ya, apa tuh, campur tangan teman. Kalau aku lihat di sini ya, dia sering cerita tentang hubungan dia bersama kamu, tapi dia juga mau sama yang lain, itu diceritain sama dia. Terus kalau misalkan ada masalah antara kamu dengan dia, ceritain. Nah ternyata juga aku lihat memang apa ya, ada masalah keluarga yang perlu untuk dia perbaiki ya, ada masalah keluarga. Jadi ada dia kayak butuh untuk healing family issue dulu ya, menyembuhkan masalah keluarganya dulu atau menstabilkan keadaan keluarganya dulu. Nah sambil itu dia masih akan sering stalkingin kamu dulu ya, stalkingin kamu dulu, cari-cari tahu kabar kamu, keadaan kamu. Jadi kalau aku lihat kayaknya nggak dalam waktu dekat dia akan melakukan suatu pergerakan atau tindakan ya, action lah ya, action. Tapi dia kayak pergerakannya itu hanya stalking ya, lihat-lihat kamu dulu, apa kabar kamu, keadaan kamu sekarang, sikap kamu seperti apa, seperti itu. Jadi nggak langsung satset datang, enggak, tapi lihat dulu, memantau dari media sosial kah, dari kejauhan kah gitu. Karena kalau aku lihat di sini dia masih memiliki masalah tentang finance dan karir ya, yang harus dia prioritaskan adalah itu dulu, karir dan keuangan dia gitu ya. Jadi itu aku lihat ke depannya nggak dalam waktu dekat untuk satset ya, tapi lebih ke menstabilkan kehidupan dia dulu gitu. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Ini aku ada angka ini bisa tanggal lahir kalian berdua atau umur ya, salah satu di antara kamu dengan dia ya, atau huruf angka-angka ini ada hubungannya antara kamu dengan dia ya. 3, 5, 14, 18, 17, 30, 1, 13, 9, 19, 26, 16,
4, 12, 24, 25, 21, 15, 2, 20. Oke, untuk bulannya bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, ya, situasikan aja. Maret, Juli, November, Oktober, Agustus, April, Februari, Mei, Desember, September. Untuk sionya bisa jadi sionya kamu, sionya dia, situasikan aja ya. Ada macan, anjing, tikus, kerbau, babi, kelinci, ular, monyet, kuda. Oke. Untuk alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dengan dia ya. Ada X, D, V, Y, I, Q, J, Q, J, H, W, C, F, B, A, L, O, T, Z, R, S, U, N, G, dan K. Oke, aku rasa cukup. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.